Shalom semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ivan Mamahit. Pada kesempatan ini saya ingin share sesuatu kepada kita semua terkait dengan video yang saya lihat akhir-akhir ini cukup unik, dan video tersebut jarang dilakukan oleh orang lain, terutama ustadz. Nah, di sini saya lihat ada satu ustadz yang luar biasa. Dia berpidato di gereja atau rumah Tuhan, dan di sana saya mendapatkan banyak manfaat, banyak sekali ilmu yang saya pelajari di situ tentang toleransi atau Pancasila. Nah, inilah yang membuat kita bangsa Indonesia bisa semakin maju ketika ada ustadz seperti ini. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Sederhananya adalah kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia, yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Ingat Bapak Ibu, saya mencatat, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Wah, luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan juga di mana kebersamaan antara Gus Miftah dan Deddy Corbuzier. Ternyata ini merupakan salah satu alasan kenapa Deddy Corbuzier bisa convert to Muslim, karena dia bisa melihat sosok atau figur yang luar biasa. Dan saya juga akui bahwa sosok atau figur mentor dari seorang Gus Miftah ini cukup bagus dan bisa menjadi teladan. Oke, mari kita saksikan juga cuplikannya.
Yang bikin lo mantep masuk Islam aja, mereka pengen tahu. Dulu sekali ada pemuka agama lah ya, yang bilang jangan nonton acara hitam putih Karena pembawa acaranya kafir. karena pembawa acaranya kafir. Ya. Setelah kata-kata itu keluar, saya stres. Jangan tonton hitam putih karena pembawa acaranya kafir, stres. Saya langsung besok saya cek sharing dan rating acara hitam putih, ternyata nggak turun, bodoh amat, nggak jadi stres. Ternyata masih banyak orang yang nonton. Tapi ketika dulu agama saya Katolik ya, dan Katoliknya bener ya, bukan PNS ya. Oh, lo kan Katoliknya negeri. Enggak, Sabtu Minggu libur. Iya. Enggak ke gereja dong, Sabtu Minggu libur. Ini bener ini. Oh, bener ya? Bener. Dan mungkin kalau saya boleh cerita, di agama saya yang dulu juga indah. Kenapa? Karena menurut saya semua agama yang diakui di Indonesia itu sebenarnya indah. Sebenarnya. Yang buat nggak indah itu adalah oknum-oknumnya. Maaf maksudnya Jangan udah. Iya. Oknum. Lu paling dekat dari gua soalnya. Oknum-oknumnya yang buat tidak indah. Saya yakin semua agama di Indonesia akan dihargai. Seperti tadi Pak Kiai bilang, toleransi. Dan saya yakin toleransi itu akan ada selamanya. Pancasila akan ada selamanya, NKRI ada selamanya, Indonesia ada selamanya. Amin. Benar kata Gus Miftah, masuknya lewat pintu yang tepat. Luar biasa video yang kita saksikan tadi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Beliau menyampaikan dengan begitu dahsyat dan sangat memberkati sekali. Saya terutama sebagai hamba Tuhan dan orang percaya, orang Kristen, saya sangat tersentuh dengan apa yang dia sampaikan tadi. Dan itu benar sekali, ketika kita tidak mengganggu orang lain dan kita memperbaiki diri kita sendiri di kamar kita sendiri, menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, jangan menyinggung orang lain, menghina orang lain, itu begitu baik. Itu bisa mendatangkan kedamaian, keindahan, dan kerukunan. Oleh sebab itu, selesaikanlah pekerjaan kita masing-masing. Dalam arti sebagai hamba Tuhan, saya harus belajar mendalami Alkitab. Demikian juga sebagai orang Islam misalnya, mereka belajar Al-Quran semakin tekun. Jadi ketika kita saling belajar memahami benar-benar, maka yang akan terjadi adalah harmonisasi, bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan kita memang berbeda tetapi kita itu satu, Indonesia. Oleh sebab itu, biarlah dengan melihat contoh-contoh seperti ini, banyak orang akan semakin memiliki toleransi. Dan ternyata Ustadz yang satu ini atau Gus Miftah yang kita kenal, dialah yang membuat seorang master Deddy Corbuzier bisa pindah agama. Dan saya salut dengan hal itu, karena apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu sama, sehingga memang benar-benar mempengaruhi seorang Deddy Corbuzier. Mungkin itu salah satunya, tetapi itu cukup penting untuk kita pelajari di sini. Dan saya sebagai orang Kristen, it's okay memilih agama kita masing-masing. Kalau Deddy Corbuzier tertarik karena ada hal-hal yang dia lihat, itu pilihan dia. Dan saya pun juga demikian. Kita memiliki agama kita masing-masing, kita belajar lebih baik lagi, menjadi teladan, dan yang terpenting adalah bertoleransi. Baik, sebagai penutup, saya akan bacakan Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Dan biarlah kita saling mengasihi siapapun itu, tidak tertutup dengan berbeda keyakinan, karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.